wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ini yang saya hormati pertama, pengatur saya ini Profesor Dr. Haji Maskuri. Yang cara ngomong tidak kayak profesor tapi kayak jurkam. Jadi kalau ciri utama akademisi itu kalau ngomong itu teduh, datar, runtut, sehingga memaksa orang lain itu menerima karena runtutan logika yang terbangun. Ya, kalau ini ndak, pokoknya kasar gitu, pokoknya orang itu. Ini agak lazim, agak dalam dunia ilmu. Semua wakil rektor, semua yang hadir yang saya hormati, saya seperti yang dikatakan moderator Pak Bapak Anwar, bahwa memang saya tidak boleh terikat sama yang di belakang ini, karena ini kayak apa ya, ada satu mazhab Sadzili dan saya setuju pikiran itu. Istighfar ini boleh orang Jawa Timur protes karena kadang beda manhaj, tapi jangan protes saya, protes Abdul Hasan As-Sadzili kualat mesti sampean. Ketua Torekoh napa? Sadziliyah. Cara madzhab Sadzili, dan Anda boleh berbeda madzhab, mencari khasnya wong kampus sing wani beda kapasitas lah, pokoknya butuhnya beda dan ketok pinter, ketok kritis tuh. Cara madzhab Abdul Hasan As-Sadzili itu gini Pak Rektor, jadi istighfar itu baik, tapi ba'da kamali tauhid, setelah tauhidnya itu benar. Alasan beliau masuk akal ketika ada ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik bihadil kalimah. Jadi orang boleh istighfar setelah tauhidnya benar. Alasannya Abdul Hasan As-Sadzili begini, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka yang kafir, sekali mereka tidak kafir maka otomatis dosanya masa lalu diampuni. Pertanyaannya, yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimat apa? La ilaha illallah. Dengan hanya melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah langsung yufar lahum ma qad salaf, langsung dosanya ampuni. Berarti yang menjadi pengampun dosa lah, penyebab pengampunan itu apa? La ilaha illallah. Itu bahkan orang kafir belum istighfar. Loh, di ayat itu kan Allah enggak mensyaratkan setelah la ilaha illallah istighfar baru diampuni, enggak. Asal la ilaha illallah langsung yufar lahum ma qad salaf. Saya ulang lagi ya, jelas ya. Jadi kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum maqad. Nah sekarang iyantahu, mereka berhenti dari kafirnya. Syaratnya pakai apa? La ilaha illallah Muhammadur, itu langsung yufar lahum maqad. Artinya apa? Ghufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarrodut tauhid, yaitu hanya dengan melafadzkan kalimah thayyibah. Dan sahnya istighfar juga berdasar kalimah thayyibah itu. Misalnya gini, orang kafir sebelum Islam melafadzkan astaghfirullah, 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 kira-kira diterima enggak? Enggak kan? Karena syaratnya istighfar ba'dat tauhid. Nah makanya dalam madzhab Sadzili istighfar itu setelah la ilaha illallah. Karena cara pandang ya seperti itu. Jadi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup, kita insya Allah layak diampuni. Karena innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar. Itu Allah ngendikan liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dawe Imam Suyuti walam yakun liman yastaghfir. Jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun gak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni. Karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni. Kayak orang kafir sekali ngelafadzkan kalimat tauhid mbok gak istighfar langsung diampuni. Nah karena melihat seperti itu terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah ngelafadzkan la ilaha illallah. Jadi kita yang alim, kita semua, saya tidak bilang saya, kita termasuk yang di pinggir-pinggir saya ngaku alim nggak masalah lah, soalnya kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilaha illallah itu super, sudah bawaannya tauhid, juga punya kelayakan diampuni. Nah kemudian nasib kita agak sial, malah kalimah ini dituduh bid'ah, dituduh khurafat. Mergo Nabi nggak pernah tahlilan, Nabi nggak pernah. Nabi gak pernah tahlilan, kalau diartikan Nabi ratau maca la ilaha illallah, aneh gak kalimah itu.
Nah, ini provokatif ini. Jadi ini yaudahlah keanehan-keanehan ini kita terima karena ciri utama wali, ciri utama ulama itu wa'udhu fisabili, harus pernah disakiti. Jadi kalau Unisma sakit karo dituduh apa? Dituduh bid'ah itu berarti belum calon ulama. Calon ulama itu wa'udhu fisabili, harus disakiti. Jadi kalau kamu disalahpahami itu ya harus santai. Provokatif tadi. Iya, termasuk provokatif tadi. Termasuk diatur tadi. Jadi kalau cara berpikir kan, karena mereka itu memang kalau kita turutin itu memenya itu terlalu, kadang menghujat kita itu enak ya jadi GNU, ada orang mati datang, kiainya dapat makan, dapat rokok, terus pulang. Jadi apa? Terus kita kayak tersangka terus. Kita kan kayak tersangka terus. Tertuduh terus itu. Terus yang orang NU ya memenya juga nggak kalah ekstrimnya. Boleh ya ajaran orang nggak boleh ngasih kiai gitu. Berarti boleh dong ajaran kikir. Jadi memang kadang apa ya, cangkem elek lah bahasa kasarnya itu. Itu memang kadang lebih mengenakan kalau kita datang ke acara mayat kan dapat makan, dapat minum. Kalau yang sohibul bed rokok ya dapat rokok. Kalau kiainya dapat wajib, kadang 20.000, kadang 50.000. Terus memenya itu kok setega itu ya, ada orang meninggal kok malah kita makan-makan. Seakan-akan kan kultur ini biadab kan gitu. Tapi yang orang NU kebalikan bales. Oh ternyata nggak boleh ya mayat disodakoi, ternyata nggak boleh ya orang dermawan. Berarti Islam membolehkan medit ya gitu. Model ini kan. Tak angen-angen itu luwih mandi timbang takbir ya kan. Karena ini kan memicu emosi kan. Memicu apa? Emosi. Nah tapi saya kalau disuruh bela mana itu tidak ada yang saya bela. Ya seorang sudahlah, kalau mau nganggur saja sudah itu. Ya tapi itu memang apa ya? Itu khazanah Islam, ada yang kritik, ada yang enggak. Ya itu memang khazanah. Ya biasa aja kalau saya biasa. Karena dulu ulama itu sudut pandangnya itu ya seperti itu. Ada yang ulama suka ibadah itu sholat, ada yang milih apa tidur. Sampai Imam Ghazali bilang suatu saat ibadah terbaik di zaman akhir itu tidur kan. Sholat saja kalah sama tidur kan. Tapi itu loh ya, yang wajib tetap loh, terus kamu gak sholat wajib. Begini beliau mencontohkan itu. Ada orang sholat tahajud terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan. Sementara yang tidur obsesinya nikmati rahmatnya Allah, boleh tidur, bisa tidur. Kata Imam Ghazali, timbang kita tahajud terus nuntut pangeran aduk turu katanya. Mergo engko dia akibat terus setan memberi bisikan, lo nyatanya kamu tahajud ya gak terkabul, berarti cerita bahwa Nabi ngendikan kalau doa tahajud mustajab enggak. Daripada ngono ki aduk turu ora tau donga ya. Timbang ngabri-abri Islam ya, timbang ngelek-ngelekin apa? Islam. Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir. Banyak orang menjadikan tahajud sholat malam itu media untuk hajatnya. Dan kalau gak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ramandi. Macam. Daripada ngono ora usah apa? Tahajud turu wae. Dan jenis kayak ini tuh banyak. Makanya ulama kayak saya itu saenake dhewe itu ya jarak. Saya sering didolani muhibbin terus bilang, Gus saya doakan gini-gini saya mau nyalon bupati atau saya gini. Saya bilang gak waduh orang donga, nak ramandi darane ulama dongane ramandi. Nak mandi kamu jadi bupati tetap nganggep karena beli. Sopo sing ora roh bupati saya juga beli. Ribet kan? Ketika mereka jadi ngunsurkan doa kamu apa karena kemarin beli? Yang beli maksudnya nggak beli nggak usah tersinggung. Jadi ribet ngadepin. Nggak artinya gini loh, doa itu jangan dipakai begitu loh. Kalau minta nasihat tak nasihati, jadi bupati yang baik, gubernur yang. Kalau minta doa itu resikonya. Akhirnya gigi kalau diminta doa ya doa, sebenarnya diisinya itu nggak doa kemenangan. Itu nggak selamat gitu. Karena ribet. Makanya Islam itu doa itu setelah iman. Aturan iman benar baru doa. Aturan iman benar termasuk Allah itu yaf'alu ma yasha, boleh melakukan yang dikehendaki. Allah nggak boleh terdikte oleh doa kita, nggak boleh. Ya saya ulang lagi ya, madzhab Hasan Asyadzili ini khas kita. Jadi la ilaha illallah itu didahulukan sebelum istighfar.
Tapi kebalikannya mazhab Imam Sanusi itu dibalik. La ilaha illallah itu kalimat yang sakral. Karena yang sakral dibutuhkan muqaddimah, yaitu yang melafadzkan harus yang sudah bersih, yang sudah steril baru melafadzkan la ilaha illallah. Maka dalam mazhab Sanusiyah istighfar dulu baru la ilaha illallah. Nah, dalam mazhab Abul Hasan Asadili kebalikan, istighfar itu sah setelah sahnya tauhid. Kamu ikut mana tuh? Sadili apa Sanusiyah? Alhamdulillah sama-sama tidak paham, ya sudah. Akhirnya sudah. Iya, nggak kemana-mana kan. Gitu. Makanya dibutuhkan orang-orang alim yang kultural seperti ini, dan NU menghormati kultural. Tapi Mbah Mun juga sangat menghormati Islam formal, karena tadi produk-produk formal itu bisa dilembagakan oleh negara, dan itu kita ikut untung. Gitu. Makanya Mbah Mun itu kalau punya tamu KUA, punya tamu polisi sampai pejabat itu. Kenapa saya contohkan KUA? Supaya jangan kira seperti pendapat orang-orang hasud, wah ya mesti aja disolani presiden seneng, menteri seneng. Enggak juga, sebenarnya semua kiai itu mulai KUA sampai polisi, polsek, polres itu seneng semua, karena sama-sama diajak mengawal bangsa ini, diajak mengayomi semua masyarakat. Tapi kadang-kadang masyarakat ngeritiknya, jenenge kiai disolani menteri ya seneng, presiden, padahal yang sowan kiai itu ya mulai KUA, kapolsek, kepala desa, RT, mudin. Itu mudin kalau tanya ya lucu-lucu. Gus kalau nate nyembelih pitik kemanian, pitik ego gede man. Akhirnya Gus ngerti nak kemanian langsung tak sebelah meneh. Terusane ku sah ta ora. Ribet. Ya tak jawab, lah pitike masih ku jek urip ta ora? Jek urip Gus. Wis sah cara mazhab Malik jek urip. Karena itu ada perdebatan antara mazhab Malik dan mazhab Syafi'i. Nah, cara Imam Syafi'i itu agak ketat. Hewan yang punya kehidupan sudah muttaribah, misalnya ayam jago, contohnya harus jago, karena kalau ayam kecil diikhlaskan haram. Jadi yang cilik wae kan gitu. Fikih itu ya, fikihnya orang Indonesia itu pecundang. Kalau ayam kecil nggak ditanyakan, mate ra wis. Kalau jago, jago ditabrak truk kejet. Andai kan nggak disembelih pun mesti mati. Itu cara mazhab Syafi'i itu haram. Karena penyembelihan ini tidak menjadi penyebab kematian, tapi memang karena kecelakaan tadi. Tapi cara mazhab Imam Malik enggak. Andai kan enggak disembelih, matinya kan 2 menit lagi atau 1 menit lagi. Andai kan enggak disembelih, berarti mati sekarang itu bawaan peso apa bawaan kecelakaan? Ya sudah halal gitu cara-cara. Nah akhirnya ya saya bilang ya sudahlah, kita semuanya Malik. Jadi cara debat, cara Imam Syafi'i enggak, cara berpikir itu sudah tidak kehidupan yang normal. Yang dimana-mana penyembelihan itu mematikan yang hidup normal. Jadi agak ketat. Sehingga dalam contoh kemanian, kalau dalam bahasa Jawa nyembelih agak sempurna terus pesonya jatuh atau apa itu, kalau pakai mazhab Syafi'i agak kesulitan. Jadi kalau mazhab Malik asal diselesaikan secara fauron, dan juga sebagian mazhab Syafi'i itu halal. Nah orang mesti tanya gitu, Gus, wedhusku tabrak truk, man Gus kejet. Tapi nak pitik cilik ra ditakokno. Makanya termasuk kritiknya Mbah Mun, tapi ini mazhabnya Mbah Mun ya, kamu boleh ikut boleh ndak, karena ini urusan ndak penting. Dewe wong lucu, nak ditakoki yuyu muni haram mergo amfibi. Yuyu ngerti ya, Man? Yuyu nggih. Tapi nak ditakoki kepiting muni halal. Mergo nak yuyu haram gak eman, nak kepiting eman. Besar. Padahal alasannya coba, kenapa yuyu haram? Karena amfibi kan, bisa di air. Pertanyaannya, kepiting seperti itu ndak? Nah, tapi kepiting kalau haram kan eman. Karena besar kan. Kalau yuyu silahkan haram kan gitu. Artinya apa? Fikih kita ini agak-agak pecundang gitu, agak-agak pertimbangan. Iya, ini lucu kan? Kualitatif. Coba alasannya yuyu haram karena apa? Amfibi kan? Hidup 2 alam. Pertanyaannya, kepiting seperti itu enggak? Iya. Kenapa kalau orang tanya yuyu haram apa halal, rata-rata jawab haram. Tapi kalau kepiting mulai khilaf. Loh mestinya kan sama kan? Nah itu karena unsur imannya. Iya tadi. Saya juga sering melihat tonggo-tonggo itu ayam cuwilik sakmene ketabrak truk, nggak ada yang tanya. Tapi saya pernah jalan-jalan di Naruan sini, ono jago ketabrak, sing duwe langsung marani kula pas saya naik motor. Gus ini halal apa haram? Nak langsung kula sebelah halal apa haram? Wis kanggo kowe halal, kanggo halal.
Karena saya tahu tak jawab haram mesti kecewa itu. Aduh, kiai ini beratnya kan. Ya akhirnya ya saya setelah itu Fatihah Imam Syafi'i ngapunten umat kula nu rahasia madzhab jenengan tuh tidak siap. Untuk mazhab tidak sama. Iya kan akhirnya pakai madzhabnya Imam Malik tadi. Ya tak Fatihah Imam Syafi'i ini mboten niat nglawan jenengan. Tapi ngobati tiang eman. Mergo pitike besar itu. Jadi ini kan ceritanya itu makanya yang rileks saja lah bahwa Islam ini yang rileks, yang menyenangkan karena ya agama ini harus menyenangkan. Raditu billahi robba, raditu itu senang banget, ridho itu puas. Nggak boleh beragama pertuntungan terus emosinan, ya marem atau raditu itu marem jadi yang. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.